Halo teman-teman, kembali lagi di Click Fit bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ramateo Sahal Manurung. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi UI angkatan 2024. Dan pada hari ini, saya akan mengajarkan kalian tentang faktorial dan two-way ANOVA nih teman-teman. Oke, mungkin tanpa membuang waktu lama-lama lagi, kita langsung lanjut aja yuk ke materinya. Oke, jadi kapan sih kita menggunakan factorial ANOVA? Jadi, factorial ANOVA itu kita gunakan saat kita hendak untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih IV terhadap DV. Juga untuk melihat apakah terdapat pengaruh IV1 yang bergantung pada IV2. Jadi, teknik analisis statistik ini dapat memudahkan kita untuk melihat interaksi antara dua atau lebih variabel independen, sehingga validitas eksternal ditingkatkan melalui teknik ini. Nah, teman-teman, untuk teknik analisis ini bisa kita gunakan untuk berbagai desain penelitian nih. Yang pertama, bisa kita gunakan dalam between subject design, di mana faktor A adalah media pembelajaran, faktor B adalah durasi, dan DV-nya ada skor quiz. Nah, dengan adanya 2 IV dan 1 DV ini, kita bisa menghasilkan 4 treatment, di mana kita bisa melihat pada treatment pertama, kita bisa berikan kelompok yang menggunakan buku dengan durasi 60 menit. Pada treatment 2, kelompok menggunakan PPT dosen dengan durasi 60 menit. Treatment 3, kelompok menggunakan buku dengan durasi 30 menit. Dan treatment 4, di mana kelompok menggunakan PPT dosen dengan durasi 30 menit. Oke, lalu untuk desain penelitian selanjutnya nih teman-teman, kita bisa gunakan factorial ANOVA dalam desain mixed design, di mana kita menggunakan between subject design dan juga within subject design dalam satu penelitian. Contohnya ada pada faktor A yang merupakan within subject factor, yang merupakan foto ekspresi emosi, ya di mana partisipan akan disajikan foto ekspresi emosi senang, lalu akan disajikan foto ekspresi emosi marah, atau sebaliknya untuk melakukan counterbalancing. Lalu ada juga faktor B yang merupakan between subject factor, yaitu pemberian obat. Dan DV-nya sendiri adalah seberapa baik atau buruknya foto yang dipersepsikan oleh partisipan. Untuk treatment pertama, ada kelompok yang diberikan obat melihat foto ekspresi emosi senang. Untuk treatment kedua, kelompok yang diberikan obat melihat foto ekspresi marah. Untuk treatment yang ketiga, kelompok yang tidak diberikan obat melihat foto ekspresi senang. Dan untuk treatment keempat, kelompok yang tidak diberikan obat melihat foto ekspresi marah. Lalu teman-teman, kita juga bisa gunakan factorial ANOVA untuk non-eksperimental dan quasi-eksperimental design nih, di mana contohnya bisa berupa faktor A yang merupakan gender yang kita tidak bisa ubahkan karena sudah terberi, dan faktor B yang merupakan tipe video game, violent atau non-violent. Dan DV yang kita teliti adalah agresivitas. Di mana treatment pertama bisa berupa kelompok laki-laki yang memainkan violent video game, treatment kedua kelompok laki-laki yang memainkan non-violent video game, treatment ketiga kelompok perempuan memainkan violent video game, dan treatment keempat yaitu kelompok perempuan memainkan non-violent video game. Oke, lalu untuk factorial ANOVA juga bisa dipakai untuk desain pretest dan post-test, di mana faktor A itu merupakan intervensi dan faktor B itu merupakan pretest dan post-testnya sendiri, dan DV-nya adalah regulasi diri. Jadi, contohnya bisa berupa pada treatment 1, di mana kelompok intervensi mengisi kuesioner regulasi diri sebelum intervensi. Treatment 2, kelompok intervensi mengisi kuesioner regulasi diri setelah intervensi. Treatment 3, kelompok yang tidak menerima intervensi mengisi kuesioner pretest. Dan treatment 4, kelompok yang tidak menerima intervensi mengisi kuesioner post-test. Oke, jadi uh, di pretest dan post-test design ini, faktor yang kedua adalah pretest dan post-test, dimana itu bisa menjadi faktornya sendiri loh guys. Bisa saja IV yang pertama adalah hal yang dimanipulasi, dan faktor yang kedua adalah pretest dan postnya sendiri. Oke, nah untuk nama desainnya, nama lengkapnya itu adalah 2x2 randomized blocked factorial design or 2x2 randomized blocked factorial design. 2x2 atau 2x2 itu menandakan jumlah IV dan jumlah variasi IV. Kayak contohnya, IV pertama adalah warna baju dan variasinya ada dua, merah atau putih. Begitu juga untuk IV2 yang merupakan ekspresi dan variasinya ada dua, netral atau senang. Contohnya nih teman-teman, kalau kita menggunakan 3x2 atau 3x2 factorial design, artinya IV-nya ada 3. Berarti di sini bisa ditambahin lagi nih, IV 3 sama dengan mungkin gender contohnya. Atau kalau kita menggunakan 2x3 atau 2x3,
Artinya variasi IV-nya adalah 3. Jadi di sini mungkin warna baju merah, putih, dan juga hijau. Dan ekspresi netral, senang, dan juga sedih. Nah, randomized block factorial design itu menandakan analisis statistik dan teknik kontrol. Factorial design-nya menandakan analisis statistik, dan randomized block menunjukkan teknik kontrol di mana kita menggunakan random sampling dan kita melakukan blocking atau matching untuk teknik kontrolnya. Oke, lanjut. Nah, untuk nama teknik analisis bergantung pada jumlah IV atau faktor nih teman-teman. Misal, kita hanya menggunakan 2 IV, artinya kita namakan two-way ANOVA. Kalau misal kita menggunakan 3 IV, kita namakan three-way ANOVA. Dan pada factorial ANOVA terdapat dua hal nih teman-teman yang dapat dianalisis, yaitu main effect dan juga interaction effect. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, apa sih main effect dan interaction effect ini? Main effect sendiri merupakan perbedaan mean pada satu level faktor atau IV yang disebutkan sebagai main effect dari suatu faktor. Artinya, main effect merupakan perbedaan mean yang disebabkan oleh satu IV sendiri. Dan ada juga interaction effect yang merupakan perbedaan mean yang dihasilkan saat dua faktor membentuk perbedaan mean yang tidak dapat dijelaskan oleh main effect pada suatu faktor. Jadi intinya teman-teman, main effect merupakan perbedaan mean yang terjadi karena satu faktor, dan interaction effect merupakan perbedaan mean yang terjadi akibat interaksi nih antara kedua faktor dan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja, melainkan oleh karena pertemuan dan interaksi antara kedua faktor yang diteliti. Nah, untuk kita menghitung main effect, kita mendapatkan F ratio-nya dari variance antar mean untuk faktor dibagi dengan variance yang memungkinkan akibat kebetulan. Dan untuk perhitungan interaction effect, F ratio-nya dihitung dengan melihat variance yang tidak dijelaskan oleh main effect dan dibagi oleh variance yang memungkinkan akibat kebetulan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ada treatment mean untuk penelitian dua faktor, di mana faktor pertama adalah media pembelajaran, jadi artinya itu pada kertas atau pada layar, dan faktor kedua adalah waktu yang digunakan untuk belajar, yaitu bisa dilihat ada fixed time dan self-regulated time. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan mean-nya nih antara keempat treatment. Oke, teman-teman. Lalu, kalau kita bisa membuat grafik nih dari hasil analisis statistik menggunakan factorial ANOVA, kita bisa mendapatkan grafik-grafik tersebut nih, teman-teman. Kalau kita bisa lihat pada gambar pertama, kita bisa melihat ada dua garis lurus nih dari kiri ke kanan. Artinya, itu ada satu main effect untuk satu faktor nih, teman-teman. Pada gambar pertama, kita bisa melihat ada main effect untuk faktor A, tapi tidak ada main effect untuk faktor B. Dan juga tidak ada interaksi nih, teman-teman. Jadi bentuknya hanya perbedaan mean yang disebabkan oleh faktor A, sehingga muncul dari kiri ke kanan. Lalu, untuk gambar kedua, kita bisa melihat nih, daripada hanya kiri ke kanan, tapi juga naik nih secara vertikal, artinya membuat garis miring. Ini artinya terdapat main effect untuk faktor A dan juga faktor B, tetapi tidak ada interaksi nih, teman-teman. Nah, interaksi itu ditandakan dengan apa sih? Interaksi ditandakan kalau semisal ada perpotongan nih antara kedua garis tersebut, yang bisa dilihat pada gambar ketiga di paling bawah. Kita bisa melihat nih ada dua garis berpotongan. Kalau semisal dua garis berpotongan, artinya ada nih interaksi antara kedua faktor. Tapi kalau kita lihat pada gambar mean di paling bawah, itu tidak ada main effect untuk kedua faktornya, hanya ada interaksi. Oke, lalu kita lanjut ke effect size nih, teman-teman. Nah, untuk factorial ANOVA, kita tetap menggunakan eta square, tapi menggunakannya partial eta square. Karena pada two factor ANOVA akan dihasilkan 3 partial eta square yang masing-masing mewakili effect size dari main effect faktor A, main effect dari faktor B, dan juga interaction effect dari kedua faktor. Artinya, saat kita melihat uh, eta square yang dihasilkan itu kan karena tidak menghitung keseluruhannya, teman-teman, tetapi kita menghitung yang diisolasi itu dari faktor A, faktor B, dan interaction effect. Artinya kita dapat katakan sebagai partial eta square. Oke, rupanya itu saja untuk materi hari ini. Semoga membantu ya, teman-teman. Dan apalagi dikit lagi sudah UAS ya. Semoga teman-teman bisa gunakan video ini untuk bisa mempelajari materi-materi UAS ya, teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih, teman-teman. See you next time.